Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mudaksir, pendamping lokal Desa Paceke, Kecamatan Sopendriaja, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat siang sahabat peduli desa. Hari ini alhamdulillah kita ditemani salah satu narasumber. Nama saya Muhammad Dahlan Esos FSI, Kepala Desa Paceke, Kecamatan Sopendriaja, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, baik Bapak, mungkin bisa diceritakan sedikit terkait profil desa. Jadi Desa Paceke ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sopendriaja, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Paceke dan Dusun Kading. Luas Desa Paceke ini 24,5 kilometer bujur sangkar, sebagian besar terdiri dari hutan. Ya, betul. Sangat berpotensi Desa Paceke ini baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tentunya potensi-potensi ini perlu ditunjang dengan pemberdayaan masyarakat atau pembangunan desa inklusif. Oke, untuk menggali lebih lanjut informasi terkait pembangunan desa inklusif, saya ingin jelaskan bahwa pembangunan desa inklusif ini itu pemirsa tersirap dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang kesamaan hak warga desa. Tidak ada yang dibeda-bedakan pemirsa, maupun itu kelompok marginal, kelompok disabilitas, kelompok miskin, lansia, semua dilibatkan dalam pembangunan desa. Pembangunan desa inklusif ini tidak lepas dari capaian SDGs desa. Tentunya di Desa Paceke ini terkait program-program yang dilakukan, program kerja itu tidak lepas dari bagaimana capaian SDGs Desa Paceke. Baik, untuk Bapak, bagaimana selama Bapak menjadi kepala desa, bagaimana melibatkan kelompok-kelompok itu dalam pembangunan desa? Ya, silakan Bapak. Baik, sesuai dengan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana di dalamnya memuat tentang pembangunan desa inklusif. Kami di Desa Paceke untuk melaksanakan pembangunan desa yang inklusif ini tentu melibatkan semua unsur-unsur yang termasuk di dalam kelompok-kelompok masyarakat, baik berupa kelompok disabilitas, kelompok orang warga miskin, dan kelompok-kelompok lain yang ada di dalam masyarakat Desa Paceke. Tentu di dalam pelibatannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai nanti tentu pengawasannya. Karena setiap kelompok-kelompok masyarakat ini tentu mempunyai kepentingan dan yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Ya, betul. Terutama yang kelompok marginal seperti kelompok miskin, disabilitas, itu harus mendapatkan perhatian khusus. Nah, disitulah di dalam perencanaan, mulai dari perencanaan kita libatkan supaya mereka ini dapat merumuskan dan memberikan saran apa-apa yang bisa menjadi program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Betul, sangat luar biasa Kepala Desa Paceke ini dalam pelibatan kelompok-kelompok kaum marginal, disabilitas, miskin, lansia dalam pelaksanaan maupun perencanaan pembangunan desa. Baik Bapak, dalam melibatkan seluruh kelompok ini, strategi apa yang dilakukan sehingga kelompok-kelompok ini bergerak hatinya untuk terlibat dalam pembangunan desa? Ya, mulanya memang kelompok-kelompok ini yang termasuk mungkin kelompok marginal tidak mudah memang langsung melibatkan, karena ada kelompok-kelompok seperti kaum disabilitas merasa dirinya tidak sama dengan kelompok-kelompok masyarakat lain, sehingga dibutuhkan pendekatan khusus untuk mereka mau terlibat, baik memberikan saran maupun datang sendiri ke kantor desa apabila ada proses perencanaan yang dilaksanakan, baik itu sebelum musremban maupun dalam pelaksanaan musremban. Dan setidaknya di dalam pelaksanaan perencanaan ini kita berusaha untuk melibatkan mereka, minimal ada perwakilan mereka
yang menjadi perwakilan dari kelompok-kelompok tersebut untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ya, betul sekali. Jadi pada hari ini saya mendapatkan informasi data bahwa ada 3 orang yang terkena disabilitas dan juga ada yang putus sekolah. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan itu? Ya, ini memang kelompok disabilitas. Karena ini sebenarnya kelompok disabilitas yang ini termasuk kategori anak, sehingga biasanya kelompok-kelompok anak yang seperti ini itu membutuhkan sekolah khusus atau SLB. Nah, ini kami sudah berusaha pertama berkomunikasi dengan guru yang ada di sini, bagaimana mereka tetap terdaftar di sekolah meskipun secara rutin setiap hari tidak mungkin setiap hari mereka pergi ke sekolah untuk mengikuti pelajaran-pelajaran seperti teman-temannya yang bukan yang normal. Tetapi dengan adanya itu kita menjamin bahwa proses pendidikan mereka tetap berjalan. Apakah itu berupa buku-buku diberikan, di samping itu tentu kita berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk menangani hal-hal tersebut. Khusus untuk anak yang tidak sekolah, sehingga memang kita membutuhkan pendekatan khusus terutama dengan orang tuanya. Kalau memang dari segi kemampuannya dia tidak sekolah karena ketidakmampuannya orang tuanya untuk membiayai, ya kita akan menyediakan di dalam APBDes untuk bagaimana membantunya. Betul sekali, sangat luar biasa sahabat peduli desa bagaimana memfasilitasi dan memberikan perhatian khusus kepada kaum disabilitas dan juga kelompok yang putus sekolah. Jadi baik untuk Bapak, untuk mensejahterakan masyarakat desa, tentunya juga kelompok miskin ini yang perlu diberikan program-program agar mensejahterakan. Ya, khusus untuk kelompok yang masuk kategori miskin, ada perhitungan khusus memang. Di samping itu kita ketahui bahwa dari pemerintah pusat ada BLT melalui dana desa, ya, tentu betul. Kita di desa ini melakukan suatu proses pendataan dan ditentukan melalui musyawarah desa. Namun demikian, yang tentu bantuan berupa BLT tidak dapat diharapkan terus-menerus. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kelompok masuk kategori miskin ini bisa memberdayakan diri. Untuk itu kita di desa dan melalui perencanaan itu mengadakan pelatihan-pelatihan bagi mereka supaya nantinya ada dari mereka itu sebagai penggerak untuk supaya mereka dapat memberdayakan dirinya, dan dari pemerintah desa akan memfasilitasi. Di samping itu kita juga sementara mengkaji kelompok-kelompok ini apakah dapat diberikan bantuan berupa seperti contohnya di sini ada potensi peternakan sapi dan yang lain-lainnya, supaya nanti ini bantuan yang diberikan itu dapat mereka kembangkan, bukan semata-mata mengharapkan dari pemerintah desa saja. Ya, sangat luar biasa pemirsa sahabat peduli desa terkait dengan penjelasan-penjelasan program pelibatan seluruh kelompok itu tidak lepas dari capaian SDGs ya Pak. Iya. Iya. Jadi semua program yang dilakukan itu tercantum dan terdapat di SDGs. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya pada hari ini menggali informasi terkait pembangunan desa inklusif. Tentunya harapan kami bagaimana bisa mengedukasi seluruh desa-desa yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Ya. Dari Desa Indonesia Maju. Sing-singkan lengan baju untuk masa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah